suka makan. Tadi pagi sarapan apa ceritanya? Jadi orang Sunda itu memang makanannya paling banyak, ya. Kadang-kadang termasuk yang depan kita hari ini ada lepet ketan, ada lepet ketan, ada yang namanya itu pecang ya. Oh pecang apa ya? Lepet kacang ya. Kacang. Lepet kacang. Lepet di dalamnya itu kacang. Oh. Nah lalu kemudian ada kadang-kadang kalau saya makan pagi itu ada docrang, tapi di Bandung kan. Ya. Ternyata setelah saya tahu docrang Bandung ke Bogor, saya beli docrang beda dengan di Bandung. Docrangnya. Nah lalu kemudian ada kupat tahu kalau di Bandung itu ya. Nah jadi saya menikmati sekali ketika di Bandung karena itu seperti itu. Nah, kalau Pak Dadang asli Bandung Pak? Asli saya. Jadi Abbas saya anak Bandung asli. Orang Sunda asli ya. Makanya namanya juga Dadang. Kalau sarapan mau seperti apa Bapak kalau dihidangkan sarapan pagi oleh Ibu? Ya kalau sarapan kalau saya setiap hari, kalau sekarang kan berbeda ya, tidak ada ibu negara di tempat. Kalau biasanya saya suka dibuatkan nasi goreng gitu ya. Nasi goreng. Tapi ya kadang-kadang juga gimana ininya ada, misalkan ada apa kayak roti ya. Roti pakai roti ya. Yang praktis aja lah, yang praktis. Tapi kalau sebetulnya kan kalau orang Sunda asli, orang Sunda di lembur gitu kan itu juga apa judul kita itu memuluk kurang lembur. Biasanya mungkin apa sih kayak rebusan ubi gitu ya. Kalau dulu ya Pak Darmawan mungkin pernah mengalami, kita sebelum ada kompor tuh ada hawu ya. Di lembur itu ada hawu, terus ada apa bara-bara apinya, ada semacam abu lah, lebu ya. Jadi ubi itu suka dimatangkan di dalam gitu di sana. Jadi bubui-hui namanya itu, bubui-hui. Bubui-hui. Nah sekarang itu apakah masih ada gitu ya, atau memang sudah hilang kebudayaan itu gitu kan? Jadi kebiasaan orang lembur itu kan pagi-pagi teh bui-bui, kadang-kadang sampe ya, apa singkong ya. Gitu. Memang kita harus tetap meniru ya, orang-orang tua kita dahulu bahwa mereka sarapan itu sarapan sehat ya Pak. Betul. Nanti kita akan gali kupas tuntas nih berkaitan dengan sarapannya orang Sunda gitu ya. Apakah memang nanti dengan narasumber yang hebat kali ini beliau akan menjelaskan panjang lebar berkaitan apa sih yang menjadi budaya di orang-orang Sunda pada umumnya gitu ya. Mereka melakukan sarapan itu variasinya apa, dan tentu di balik itu semua juga ada nilai gizi dan bagaimana cara penyajiannya. Nah, kita akan cari tahu dari narasumber ini Pak. Ya, tadi ada telepon tapi belum keangkat sama saya. Atau bisa kita mulai dari Bu Dewi? Mungkin kita sapa Ibu Asda dulu. Ya, kita sapa dulu Ibu Dewi, Ibu Dr. Dewi Sartika. Ya, assalamualaikum. Selamat sore, Sampurasun. Semoga Ibu sehat. Alhamdulillah. Pak Darmawan, Pak Dadang, kemudian Bu Dina, Ibu Bapak semua. Kayaknya nih dari SMK Medland suaranya kalau ke saya agak kurang jelas, Pak. Kalau saya jelas nggak ya? Ibu Dewi lagi ngopi nih Bu. Sambil ngopi nggak Bu? Enggak, kebetulan ini saya lagi ada di ruangan lain sehingga saya nggak sempat nyiapin gitu. Tidak nyiapin kopi ya Bu ya? Iya, betul. Mohon. Pak Darmawan suaranya bisa lebih kenceng nggak di ini? Saya agak kurang bisa. Ya, lebih dekat mungkin ya. Ya, kelihatannya harus lebih dekat lah. Ya. Baik. Sudah cukup terdengar Bapak Ibu? Bu, tos lebih terdengar Bu? Lebih baik dari yang tadi, walaupun yang nggak tahu. Saya tanya yang lain gimana? Ya, tadi sempat kurang jelas Pak Darmawan dan Ibu-Ibu semua. Mungkin Ibu nanti diangkat aja ya? Enggak? Dipegang aja oleh Ibu mungkin ya. Baik.
Ibu ya, langsung aja Ibu. Ya, Ibu Dewi sudah terdengar suara saya, Bu? Sudah, Bu. Kurang kencang lagi, Bu. Ibu Dewi, apa kabar? Alhamdulillah. Hatur nuhun sudah diundang. Ya, alhamdulillah kami pun di sini baik-baik saja, Ibu. Ya. Kami sangat berterima kasih di sela-sela kesibukan Ibu sudah berkenan hadir di acara webinar Foodpreneur ini, yang dimana di kegiatan ini diprakarsai oleh SMK Pariwisata Medland School, di mana SMK Pariwisata ini yang kebetulan ada di Kabupaten Bogor, Ibu, di wilayah Cilengsi. Ya. Sekolah yang memang selalu banyak inovasi. Salah satunya ya membuat kegiatan webinar kali ini dan mendatangkan narasumber-narasumber yang hebat, termasuk Ibu, karena Ibu itu bagi kami memang menjadi suatu harapan, karena semua informasi yang berkaitan dengan pendidikan, kesejahteraan khususnya di Jawa Barat, itu informasi itu ada di Ibu tentunya. Ya. Ibu, untuk mempersingkat waktu, mohon berkenan Ibu menyampaikan berkaitan dengan tema kali ini, Ibu, Foodpreneur untuk siswa SMK, yaitu gastronomi sarapan pagi khas Jawa Barat. Waktu kami persilakan sepenuhnya, Ibu. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak KCD ya, kemudian juga Bu Dina sebagai pengawas pembina ya, Pak Darmawan ya, ini luar biasa bersama Bu Dina dan juga KCD yang selalu melahirkan ide-ide ya yang cukup baik gitu. Insya Allah pada pertemuan hari ini mudah-mudahan juga kita akan mendorong ya semangat daripada ibu bapak guru ataupun juga para peserta didik ya untuk terus berkiprah bagaimana memajukan potensi-potensi lokal dalam hal ini. Bu Dina yang saya hormati, mohon izin saya diberi waktu berapa menit, Bu? Silakan saja, berkenan. Oke, baik, kalau begitu saya nanti cepat saja. Kalau paparannya nanti silakan juga bisa menjadi bahan begitu ya. Dan mohon izin saya jam 16.30 ada Vikon yang lain karena kita di pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang menyiapkan rumah sakit darurat ya terkait dengan hunian daripada rumah sakit yang sudah sangat full ya. Jadi kita juga mohon kepada teman-teman yang hadir di sini terus menjaga kesehatan 3M, pakai masker ya, menjaga jarak dan mencuci tangan, ditambah juga sirkulasi. Jadi di masing-masing rumah itu sirkulasi harus dibuka seluas-luasnya begitu ya, sehingga udara bisa bertukar dengan cepat, terutama bagi teman-teman yang biasa melakukan pertemuan di ruang tertutup. Jadi ini lebih baik dibuka. Dan juga terkait dengan durasi. Jadi kalau pertemuan itu diharapkan tidak lebih dari 1 jam begitu ya. Jadi selalu ada pertukaran udara dan juga kalau selama rapat di ruang tertutup diharapkan juga tidak makan dan minum. Karena kita agak keberatan dengan dan kita agak kesusahan mencari sumber daya manusia apabila memang teman-teman di TNI sudah membuka lokasi-lokasi tetapi ternyata SDM-nya juga sangat sulit dilakukan. Jadi Pak Darmawan mudah-mudahan ya di Kabupaten Bogor ini juga sekolah-sekolah perawat dan sebagainya bisa menghasilkan segera ya perawat-perawat yang dalam hal ini bisa memperlancar petugas-petugas yang ada di unit-unit teknis kesehatan dalam hal ini. Baik Ibu Bapak, saya izin share, saya cepat saja nanti ya, tidak perlu terlalu detail, tetapi intinya adalah bahan yang mudah-mudahan ini akan berguna sebagai bagian yang harus kita jadikan pertimbangan-pertimbangan terkait soal pangan, terutama adalah keseharian kita. Saya tidak sekedar hanya juga membahas mengenai makan pagi, tetapi yang saya arahkan adalah mengenai filosofi apa itu makan, ya, apa itu untuk kesehatan dan sebagainya. Jadi mohon izin kalau saya tidak terlalu membahas mengenai entrepreneur-nya, barangkali seperti itu. Lanjut. Ini adalah poin ancaman kelaparan di dunia karena produksi
terhambat atau produksi kurang dibagi dengan konsumsi. Tetapi alhamdulillah saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi hari ini kita sedang membawa produk lokal. Ya, ini menjadi penting. Produk lokal yang ada di daerahnya masing-masing ini sangat luar biasa sehingga ini menjadi salah satu alternatif untuk pangan masyarakat yang ada di Jawa Barat dalam hal ini. Lanjut, poinnya adalah ketika kita mau mengkonsumsi pangan ya adalah harus penganekaragaman konsumsi karena setiap hari lebih dari 40 jenis zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia dan tidak ada satupun makanan yang bisa memenuhi itu. Artinya semakin beragam, semakin colorful, semakin banyak macamnya itu lebih baik ya. Kemudian kekayaan kita juga luar biasa. Nah, yang kedua tema hari ini makanan tradisional dan spesifik lokasi dapat dikembangkan ke arah yang lebih komersial. Ini adalah nanti tugasnya para guru, para kepala sekolah karena mereka mempunyai kompetensi kewirausahaan. Inilah titik poin kita pada bicara pada sore hari ini. Yang keempat, ini masyarakat bisa dijadikan teman kolaborasi oleh teman-teman di sekolah. Kemudian ini yang disebut dengan pangan beragam bergizi, lanjut aman dan seimbang ya. Jadi Bapak dan Ibu, zaman dulu kita tahu yang disebut dengan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang itu sudah nggak laku, udah 5 tahun yang lalu ya. Ini mohon jadi bahan juga yang sekarang ini yang disebut pangan beragam bergizi atau B2SA. Apa pangan bergizi dan beragam bergizi seimbang dan aman? Lanjut. Ini nanti bisa dibaca ya, tetapi poinnya semakin colorful, semakin banyak jenisnya, itu adalah pasti semakin baik. Karena 40 zat gizi setiap harinya itu dibutuhkan. Dan yang penting lagi ada yang merah itu adalah aman. Karena ternyata sekarang 48% sampai 50% jajanan anak sekolah itu adalah yang tidak sehat ya. Silakan ini nanti dikembangkan saja, saya tidak perlu harus detail ya. Nah, ini pangannya harus berkualitas ya, kemudian gizinya harus seimbang karena ada orang tua, ada anak, ada yang baru melahirkan, itu beda-beda ya. Sehingga ini ceritanya kalori. Nanti makan pagi berapa kalori itu lebih detail lagi. Tetapi poinnya adalah tadi B2SH ya. Jadi bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Dan ujungnya itu adalah sehat, aktif, cerdas, dan produktif. Inilah yang kita poin ya. Jadi value-nya adalah masyarakat harus sehat, harus aktif, harus cerdas, dan produktif. Bagian dari hulu. Jadi makanan yang bagus, makanan yang B2SA itu akan menghasilkan manusia yang sehat, aktif, cerdas, dan produktif. Lanjut. Ini penjelasan saya, ini 4 sehat 5 sempurna sudah tidak berlaku, sudah usang. Karena yang disebut 5 sempurna itu dulu minum susu, padahal susu adalah bagian dari protein. Nah, yang sekarang itu adalah B2SA, beragam bergizi, seimbang, dan aman, itu yang disebut dengan tumpeng gizi seimbang. Silakan Bapak dan Ibu sebagai guru mengambil informasi itu. Ya, 4 pilar, lanjut. Ini mengkonsumsi aneka pangan, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan memantau berat badan. Ini juga menjadi penting. Lanjut. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi makan pagi, ini dalam sehari ini isi piringku, Pak. Jadi kalau isi piringku tuh dibagi 2, ya setengahnya adalah isinya mengenai karbohidrat, ya. Kemudian setengahnya dibagi 3. Nah, yang 2/3 itu adalah sebetulnya sayur dan buah, begitu. Dan yang 1/3 dari setengahnya itu adalah protein. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Saya ingin juga menyampaikan bahwa dampak pola makan yang tidak sehat apabila tidak makan pagi, apabila tidak sarapan, itu adalah pola-pola yang sebetulnya tidak sehat. Bagaimana kita melihat? Tahun 90-an penyakit tidak menular itu hanya 37%, ya. Lebih banyak penyakit menular seperti TBC, kemudian juga selain TBC, kemudian apalagi penyakit-penyakit yang menular lah ya, seperti itu. Tetapi tahun 2000 dari 37 naik menjadi 49 penyakit yang tidak menular. Dan setelah 2010, sekarang penyakit jantung, diabetes, kanker, dan sebagainya, penyakit yang tidak menular itu bahkan sekarang sudah mendekati 62%. Artinya apa?
Karena pola pangan yang tidak jelas, pola makan yang tidak bagus, begitu ya. Lebih suka makanan yang instan. Lanjut. Ini juga ya, anak-anak kita ini masalah di Indonesia nih luar biasa. Jumlah balita dan permasalahan gizi yang pendek itu rata-rata nomor 5 di dunia, ya. Kemudian yang kurus keempat tertinggi di dunia Indonesia itu. Dan yang luar biasa, yang gemuk hampir nomor 1 di dunia. Artinya dia kegemukan juga salah, kekurusan juga salah. Nah, itu yang disebut dengan kemampuan kita gizi yang seimbang itu menjadi penting. Nah, ini untuk guru menjadi tantangan ya, karena Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa investasi terbaik pada sebuah negara itu adalah soal gizi ya. Karena Bapak dan Ibu pinter itu nggak akan terjadi kalau gizinya nggak bagus. Jadi poin pertama dasar itu adalah membangun pola pangan yang betul dulu begitu. Termasuk adalah di makan pagi. Lanjut ya. Kemudian ini ya, kurang gizi itu awalnya dari krisis ekonomi atau juga karena dia tidak punya pengetahuan ya. Penyebab tidak langsungnya pola asuh dan sebagainya. Kemudian tadi lingkungannya tidak sehat dan segala macam sehingga timbul infeksi, makanan tidak seimbang sehingga kurang gizi. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Ini dampak kurang gizi ya, kalau terutama ini anak-anak SMA, SMK, karena mereka sebentar lagi bisa menjadi ibu, karena rata-rata perkawinan di Indonesia tuh di angka umur 19-20 tahun. Jadi kalau lulusan SMA, SMK mungkin putri-putri kita di daerah banyak yang akan menikah. Jadi kalau kurang gizi itu keguguran, perdarahan prematur, kemudian pertumbuhan kembang juga tidak bagus, prestasi belajar olahraga juga menurun, daya tahan dan sebagainya ya. Kemudian generasi tuanya adalah generasi yang lemah, daya tahan menurun. Oleh karena itu inilah filosofi-filosofi yang ingin saya sampaikan karena ini menjadi lebih penting. Lingkaran ini Bapak dan Ibu, saya sangat mengapresiasi pertemuan pada hari ini karena kita mengangkat produk lokal ya. Produk lokal pasti berasal dari bahan pangan lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Di Bogor ada geco, ada toge goreng, ada apalagi banyak ya. Kemudian tadi ada sampe, naon lah segala macam lah kira-kira. Inilah yang akan juga memotivasi para petani karena produknya mereka laku sehingga petani menjadi terapresiasi karena produknya laku. Jadi jangan pernah Bapak dan Ibu semua pengen makanan yang serba jadi, yang impor karena itu sedang mematikan di ujung sana para petani kita, nenek kakek kita ya, yang dia memproduksi. Kira-kira lingkarannya seperti itu ya. Lanjut, ini hanya sekedar saja, lanjut saja, lanjut. Nah, bayangin potensi pangan di Indonesia segini banyaknya. Masa kita masih mau beli-beli yang impor-impor begitu ya? Buah-buahan juga, beli apel, jangan lupa itu ada wax-nya. Bahkan mereka mungkin saja diproduksi 3 atau sampai 4 bulan yang lalu. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, ini produk-produk, kemudian saya pernah bertugas di Dinas Ketahanan Pangan ya. Jadi itu setiap ada event kita selalu memperlombakan. Ini ada nasi tutug oncom begitu ya. Jadi makanannya lokal tetapi kemasannya adalah global. Nah, itu yang harus ya dilakukan ya. Jadi sumber dayanya lokal tapi actionnya adalah global. Mungkin teman-teman Pak James ya dan sebagainya bisa mengkemas ini kira-kira seperti itu. Lanjut saja. Ya, ini ada. Nah, ini ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Bu Dina ya, Dinas Ketahanan Pangan punya buku. Itu dulu pernah menang ada 500 lebih gitu ya, masuk di Guinness Book ya. Makanan lokal yang ada di Jawa Barat. Ada 500 jenisnya dan kita ada fotonya semua. Jadi saya sendiri sebetulnya punya ini satu, kalau mau diminta boleh saja begitu ya, atau bisa minta ke Ketahanan Pangan. Lanjut. Nah, ini mungkin posisinya, dan yang lebih penting adalah soal keamanan pangan. Jadi pangan itu selain tadi B2SIA, keamanannya ini menjadi sangat penting. Lanjut. Nah, ini harus layak konsumsi, artinya aman itu tidak mengandung hal-hal yang membahayakan kesehatan, ya. Layak itu tidak menyimpang, dia tidak busuk, kotor, menjijikan, atau misalnya kalau kita harus halal, ya. Lanjut.
cemarannya bisa fisik, ada kuku, gunting kuku, ada guntingan kuku, ada rambut ya. Kemudian ada cemaran kimia dan sebagainya, ada cemaran mikroba juga. Nah, ini tolong teman-teman yang akan memproduksi pangan-pangan, itu keamanan pangan itu hati-hati karena ketika teman-teman membuat pangan yang by design dengan sengaja mencampur hal-hal yang tidak pada tempatnya, itu ada aturannya, bahkan kalau tidak salah hukumannya itu luar biasa begitu, dan dendanya itu bahkan bisa sampai 100 juta. Nah, ini juga tadi Undang-Undang nomor 18-nya harus juga dibaca, kira-kira seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini bahan-bahan yang tidak aman ya, dari mikroorganisme, bahan kimia, benda lain dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini ya tadi bakso mengandung borak, pewarna mengandung rodamin dan sebagainya begitu ya. Lanjut. Nah, ini arti kalau kita import ya, ada yang organik, ada yang GMO, ada yang mengandung pestisida. Kalau 4 digit pasti ini mengandung pestisida karena dia mengandung wax, kira-kira seperti itu. Lanjut saja, cepat saja ya. Nah, ini kita harus terbebas dari bakteri, yang bagus itu pakai sarung tangan. Ya, lanjut. Jadi teman-teman di SMK ingat, kalau ingin memproduksi pangan itu jangan lupa keamanan pangannya ya. Lebih baik pakai karet daripada pakai stapler ya. Lanjut. Lebih baik pakai biting daripada pakai stapler, gitulah. Jadi itu mungkin beberapa hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua ketika akan membuat atau memproduksi produk apapun itu namanya, mau makan pagi dalam kemasan ya, bisa seperti itu. Lanjut. Saya rasa ini adalah informasi saja. Teman-teman di SMK ada guru-guru entrepreneurship, ada guru-guru ekonomi, ada guru-guru terkait dengan bagaimana jualan begitu ya, produk yang apa namanya, yang laku di pasaran dan sebagainya. Saya rasa nanti akan dibahas oleh teman-teman yang berhubungan dengan itu ya. Tetapi kesalahan-kesalahan terkait dengan pebisnis kuliner di Indonesia, gulung tikar itu salah satunya. Lanjut. Soal manajemen keuangan yang buruk, kesalahan dalam mengantisipasi kompetitor ya, kurangnya pengetahuan dalam bisnis, kemudian lemah dalam mengontrol operasional, termasuk juga memang belum pengalaman ya. Kemudian yang pasti harus tahu pasar ya, kemudian juga buat sesuatu yang beda dengan yang lainnya dalam kondisi positif. Kompetitor harus kita juga pelajari gitu ya. Strategi harga juga lebih baik jual banyak tapi untung sedikit daripada untung besar tetapi yang terjualnya juga sedikit, karena ini sustainable-nya begitu ya. Ini kuliner Sunda, saya rasa tadi ada nasi tutuk oncom bisa buat makan pagi, nasi jamblang, nasi cikur, nasi liwet, kupat tahu, geco ya. Lanjut. Ya, ini hanya sekedar contoh-contoh saja, kemasannya silahkan teman-teman nanti di sekolah bisa berimajinasi, bisa melakukan kreativitas dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya menitip pangan yang B2SA, perhatikan keamanan pangan begitu ya. Jangan pernah bermimpi kita akan membangun manusia kalau pola pangannya juga tidak baik. Terakhir ada 3 dalam membangun perekonomian, ada 3P. Yang pertama kita harus orientasi people ya. Perhatikan bahwa kita orientasi manusia. Jangan sampai ingin untung besar tetapi merugikan manusia ya. Itu ada sanksinya. Yang kedua adalah planet, bagaimana lingkungan kita harus terus diperhatikan. Jangan ingin produknya cepat besar begitu ya. Jadi misalnya seledri, bawang, cabai mau dipanen masih disemprot karena ketakutan misalnya pembusukan. Nah, itu sudah menyalahi aturan. Atau juga karena tidak mau biayanya terlalu mahal sehingga memakai warna ingin merah pakai pewarna dan sebagainya. Ya, jadi ini planet karena setelah itu keluaran limbahnya akan juga mempengaruhi lingkungan. Dan yang terakhir baru profit. Jangan sampai yang profit ini jadi nomor 1 ya. Karena ini akan mengabaikan kehidupan untuk manusianya sendiri dan adalah untuk lingkungannya. Kira-kira seperti itu Bu Dina keynote saya ya.
Terima kasih atas undangan pada hari ini. Tentu saja saya berdoa dan kita semua juga sama-sama saling mendoakan bagaimana kita akan terus sehat ya, kita berjuang, musuh kita tidak pernah tahu ya, karena tidak tahu di mana-mana begitu ya, tetapi poinnya adalah perkuat imunitas kita ya, tadi konsumsi gizi dengan sebaik-baiknya sebagai upaya juga kita menjadi pemenang di dalam pandemik ini. Dan saya berpesan ya, ketika teman-teman akan berusaha, 3P itu menjadi penting. Yang penting adalah memberi kemanfaatan untuk sesama manusia, bukan sekedar hanya mencari untung yang banyak. Selamat melakukan webinar begitu ya dengan Coffee Break pada sore hari ini. Sekali lagi apa yang diupayakan hari ini insya Allah menjadi kebaikan dan perbaikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Jawa Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Silakan bahannya nanti bisa diperbanyak dan dipelajari, bahkan boleh dikembangkan ya. Dan sekali lagi hatur nuhun, saya bisa ikut sharing di sini. Selamat bekerja, selamat juga mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih cerdas, lebih baik, dan tentu saja mereka mampu mandiri. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, informasinya sangat luar biasa dan akhirnya kami menyadari Bu, ternyata sarapan itu penting dan tidak cukup penting saja, tapi juga harus B2SA, beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Begitu Ibu ya tadi pesannya. Dan tentunya apa yang tadi Ibu sudah sampaikan akan menjadi bekal kami dalam mendidik siswa-siswi kami tentunya, dan juga kepada lingkungan sekitar di mana tempat kami tinggal. Demikian Ibu, ada Ibu masih berkenan di sini? Ya, ya, baik. Ya, sebelum dilanjutkan, saya di sini akan menyapa dulu bila berkenan apabila sudah hadir Bapak Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Deden sudah hadir. Ya, baik mungkin belum. Kemudian di sini akan menyapa juga Bapak Jaka, Bapak KCD dari wilayah 4, Pak, hadir beliau. Oh, gitu. Ya. Terima kasih Pak Jaka sudah hadir, dan perlu diketahui di sini peserta yang hadir ini hampir mewakili di Jawa Barat, ada dari Sumedang, Bandung, Cianjur, Bogor sendiri tentunya, dan wilayah lainnya ya. Dengan sambutan dari atau paparan dari Ibu Dewi tadi, Pak Darmawan, sepertinya kita harus lanjut ke narasumber nih. Iya betul, karena kelihatannya tadi makanannya sudah harus sehat, karena ya, kan yang penting sehat ya Bu ya. Jadi jangan gorengan aja gitu. Ya. Kalau makan gorengan aja mungkin jadi kurang bagus ya. Ibu disampaikan. Mangga Pak Budina, Pak Darmawan, saya mohon izin ya. Selanjutnya Mangga Wilujeng. Acara Assalamualaikum. Pertama yaitu paparan dari narasumber kita kali ini, di mana yang pertama kali akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Dr. Dewi Tunggarini, SSMM Par, di mana beliau ini orang yang wow luar biasa melihat dari biodatanya, yaitu beliau lahir di Bandung tanggal 20 Maret, kemudian menyelesaikan program doktor dari studi pariwisata di Universitas Gadjah Mada, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Manajemen Industri Catering Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Dan begitu banyak penghargaan dan karya beliau yang tentunya hari ini, sore ini akan berbagi ilmu dengan kita semua. Ya, Assalamualaikum Ibu Dewi, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Semoga Bapak Ibu juga siswa-siswa semua sehat ya hari ini. Ibu juga sehat tentunya ya. Ya, Ibu. Ya, baik. Bu, hari ini tentunya akan berbagi ilmu dengan kita semuanya, dan kami berharap Ibu berkenan mengupas tuntas berkaitan dengan sarapan pagi yang biasa dilakukan oleh warga Jawa Barat.
waktunya sepenuhnya saya berikan ke Ibu. Silakan Ibu. Ya, baik. Saya mohon izin untuk share screen ya, Bu ya. Oke. Baik. Sebentar ya. Ya ini. Mohon izin, apakah paparan saya sudah terlihat dengan jelas? Ya, sudah Bu. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dan juga siswa yang sudah hadir pada hari ini. Saya merasa terhormat, ini baru pertama kali saya diundang di forum SMK ya. Kemudian juga saya juga senang gitu perhatian terhadap gastronomi di wilayah Jawa Barat ini semakin diminati begitu. Mohon izin saya ingin menyampaikan dulu, mungkin masih banyak orang yang tidak paham ya apa sih gastronomi itu gitu. Mungkin ada orang bertanya, oh gastro itu gas ya di perut ya, bukan ya. Jadi ini adalah gastronomi itu bukan ilmu bukan kuliner semata, tapi merupakan ilmu yang untuk mempelajari tentang makanan dan terkait dengan kehidupan dan gizi manusia ya. Jadi di sini jelas bahwa ada memang kaitan budaya dan manusianya. Jadi dari hulu ke hilir ya, dari cara mengambil bahan bakunya, kemudian sampai memasak, menghidangkan dan lainnya gitu ya. Ini lebih komprehensif. Dan kemudian apa sih yang mungkin orang anak-anak muda mungkin banyak sekali yang ngevlog ya sekarang udah tahu bahwa gastronomi itu apa sih? Apa bedanya sama kuliner sih? Nah ini kalau kita mau berwisata gastronomi, orang saat ini bukan hanya mencari untuk makan saja. Mungkin sekarang sedang ngetren ya, ada acara mukbang, itu makan banyak, makan besar gitu ya. Tapi lama-lama terus terang saya sendiri melihat acara orang makan makanan terus-menerus juga lama-lama enak gitu. Karena di situ tidak ada value-nya gitu ya. Mau lihat orang makan lama-lama bosen juga gitu ya. Nah, jadi orang juga sama pada saat mereka berwisata atau kita makan, sepertinya ada hal yang lebih dicari maknanya gitu ya. Jadi orang bukan hanya lihat makanannya saja, sajiannya saja, tapi juga mau melihat ini ngambil bahan bakunya dari mana gitu. Nah kita ini beruntung, orang Sunda itu terkenal dari zaman dulu. Saya ini Indo ya Bu, saya Indo dari Cianjur, Kaduk Pandak ya, Desa Kaduk Pandak, dan juga dari Majalaya. Jadi nenek-nenek saya, buyut saya itu punya rumah tuh dulu biasanya punya ada kolam ikannya, juga punya kebun untuk nanam sayur-sayuran, punya ayam, punya angsa gitu ya. Dan juga punya nanam herbal ya, spice yang namanya kangkung, kemangi, kemudian kencur, jahe, lengkuas itu tinggal ngambil saja dari kebun begitu. Dan alhamdulillah itu juga dilakukan oleh saya di rumah saya gitu, walaupun rumah tidak besar, tapi untuk ambil bumbu itu tetap diambil saja di halaman rumah, nggak usah ke warung gitu. Apalagi cabai rawit gitu, cabai rawit, aduh susah banget tuh makan cabai rawit aja harus beli ke warung. Nah kalau orang Sunda itu di pola pengambilan bahan bakunya itu sudah seperti itu dari halaman sekitar. Selain itu juga ada cara makan yang khusus. Untuk orang Sunda itu ada cara makan yang khusus. Memang kalau budaya orang Sunda kan makannya pakai tangan ya, begini ya. Tapi buat orang asing itu makan pakai tangan itu sulit. Mereka kalau ada teknik yang mereka tidak paham, bahwa kalau ngambil makanan itu hanya di ujung jari aja.
Kalau orang asing saya ajak makan itu tangannya sampai ke sini makanannya. Wah, jadi nah itu. Jadi ada tekniknya gitu. Kemudian juga ada semacam kalau menghidangkan makanan juga kan ada beberapa cara gitu ya. Ada yang botram itu orang sama-sama bawa makanan ya, sama-sama bawa makanan kemudian disajikan bersama. Juga ada yang misalnya bancakan, ya memang yang punya rumah gitu menyajikan makanan gitu ya. Dan dimakan bersama-sama sambil di lantai begitu ya, kalau sudah zaman dulu, tapi di lingkungan saya masih begitu gitu ya. Nah, kemudian kalau gastronomi di situ ada kesempatan orang untuk belajar. Misalnya kalau kita hari ini ngopi ya, pada saat kita ngopi ini kita tahu enggak ini bedanya kopi robusta atau arabica gitu. Nah, di situ kan ada bedanya. Yang arabica dan robusta ini ada bedanya. Kemudian juga jenis kopi yang di Jawa Barat sama yang di Sumatera juga rasanya beda gitu. Kalau yang di Sumatera itu lebih strong biasanya begitu katanya. Kalau orang yang wanita katanya tidak begitu suka dengan kopi pahit, mereka sukanya ada unsur krim ya, tidak kental begitu ya. Nah, itu beda lagi gitu. Jadi di situ ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Kemudian juga pada saat makan itu kita mau cari pengalaman makan yang unik gitu ya. Alhamdulillah saya sudah 7 tahun ini menjalankan usaha travel dan tamu saya dari berbagai mancanegara. Ya mereka mau tinggal lama selama lebih dari seminggu ya. Bisa minimal itu 4 hari, itu mau ikut kemana saja mereka belajar tentang budaya makannya orang Indonesia gitu. Jadi sarapan pagi aja udah heboh gitu, mau bikin bubur ayam aja udah heboh pagi-pagi itu. Bagaimana caranya itu menjadi pengalaman. Saya belanja ke tukang sayur aja ngikut. Dewi, what is this? Dia bertanya, kalau di daerah kamu ini dimakan katanya. Ya seperti itu. Seperti tutut ya, kalau di Sunda itu kan dimakan. Oke lah di Prancis ada escargot gitu, tapi kan dia seafoodnya lebih besar gitu. Nah seperti itu gitu. Cara makan juga menarik. Dari cara makan tutut saja orang asing itu nggak ngerti. Di smash, dipukul si tututnya. Padahal kan kita mah pakai tusuk gigi aja sudah oke gitu ya. Nah itu tadi disampaikan oleh Ibu Dewi Sartika. Aduh saya jadi duo Dewi ya tadi hari ini. Ibu Dewi juga menyampaikan pengetahuan gizi. Jadi saya juga sama mendapatkan ilmu banyak dari Ibu Dewi tadi bahwa kita harus menggunakan sekarang B2SA ya katanya ya gitu ya. Nah ini jadi menjadi sebuah hal yang penting karena memang pada saat orang mau makan harus dijelaskan bahwa makanan yang disajikan itu bergizi bagi tubuh para orang asing atau dari wilayah lain. Saya sebagai contoh ini lucu, jadi bawa tamu ke Yogyakarta. Saya sajikan makanan gudeg. Pertama kali ini yang makan itu, yang saya tawari makan adalah orang Thailand sama orang Malaysia. Pada saat makan, mereka berkernyit dahinya. Kenapa? Dewi, this is black. I don't know where is this the mushroom. Dia takut ada jamurnya. Nggak kelihatan kalau gudeg itu berjamur atau enggak gitu kan. Nah itu warna gelap itu juga jadi masalah gitu ya. Oke, tapi kan saya jelaskan, oh ini jackfruit loh, ini punya manfaatnya banyak. Ada juga palm sugar, itu bagus laktosanya buat Anda daripada pakai gula putih gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah sejarah, tradisi, dan filosofi itu harus menyertai dari gastronomi ini. Dan kemudian juga ada etika dan etiket. Kalau anak-anak muda ini mungkin tidak paham ya, kalau duduk di lantai lesehan, itu nggak boleh kaki menghadap ke orang lain gitu kan. Kalau wanita tidak boleh duduknya sila gitu, harus emok gitu ya, duduknya menyamping gitu ya. Itu cara-cara orang Sunda yang sangat santun begitu ya. Dan ini komponen daya tarik wisata gastronomi ini yang menjadi kekuatan dari kegiatan berwisata.
baik bagi orang lokal, dari domestik dan juga mancanegara gitu ya. Oke, mungkin ini, nah ini agak beda ya kalau kuliner itu seperti apa. Nah, kalau kuliner ini itu proses memasak dan pada saat menyajikan dan mencicip ya, tapi yang komponen yang lainnya itu tidak termasuk, makanya mukbang kan jadi ngetren sekarang. Nah, itu kuliner gitu. Nah, ini jadi ada beberapa proses lah kenapa bisa disebut jadi produk gastronomi, tapi saya skip aja, nanti silahkan PPT-nya dibaca supaya bisa paham, nggak langsung semua bisa jadi gastronomi gitu ya. Kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan Pak James ya, Pak James dan bapak-bapak yang lainnya, kita bicara tentang sejarah gastronomi Sunda itu seperti apa gitu. Untuk kajian sejarah yang saya dapat ini sudah dari tahun 612 ya. Makanan kuno Sunda itu sudah ada. Jadi itu dari sejarah Kabuyutan Sunda itu tahun 612 sampai 1595 ini di Kerajaan Galuh. Kemudian di abad ke-10 juga ada tentang lalaban. Kemudian ada naskah-naskah dari abad ke-14 ya, 1300-an sampai juga 1518 ini juga kalau sekarang kan banyak yang kalau jadi chef keren deh gitu ya. Zaman dulu juga ada namanya Hareup Catra, itu disebutnya chef zaman dulu gitu ya. Kemudian ya ini, jadi ini sejarahnya cukup panjang kalau mau bicara tentang makanan Sunda di Jawa Barat gitu ya. Tuh kan kalau kita bilang, saya mau pengen melestarikan makanan tradisional Sunda gitu. Ya kalau bicara sama budayawan ya kita memang mungkin kita harus lebih fleksibel ya, karena kehidupan manusia itu selalu tidak berhenti dengan pengaruh dari akulturasi dari budaya yang lain. Tapi menjadi kekuatan kita kalau makanannya bahan bakunya lokal gitu. Itu umur 50 tahun itu bisa kita klaim sebagai makanan kita gitu. Nah, periodisasinya titik tolaknya kita harus kuat gitu ya. Nah, di sini ada periodisasi sampai sekarang mungkin tahun 80 kita masih western ya, pengaruhnya ya western. Kemudian tahun 90 sudah mulai itu Korea masuk, Jepang masuk. Tahun 2000-an wah itu yang namanya K-pop ya, Korea itu sudah mulai banyak di Indonesia, dan anak-anak kita sekarang mungkin harus lebih diingatkan bahwa makanan kita lebih hebat loh gitu daripada makanan Korea. Makanan asing itu lebih gampang bikinnya, beneran deh. Ya, kalau kita mau coba makanan Indonesia itu lebih banyak gizinya dan kemudian juga lebih kompleks, memang lebih kompleks tapi rasanya tidak tergantikan gitu ya. Nah, ini jadi gastronomi ini bagian dari cagar budaya. Nah, tradisi lisannya ada enggak di gastronomi? Ada ya. Kalau orang Sunda itu bilangnya jangjawokan. Jadi mantra untuk mencuci beras aja ada, mantra untuk menanam padi ada ya. Ya seperti itu, sampai semua hal yang dilakukan, proses nyuci beras dan segala macam juga ada gitu. Jadi tidak sembarangan. Naskahnya tadi sudah disampaikan, ada banyak, nanti saya jelaskan. Adat istiadatnya masih banyak dilakukan. Saya banyak menemani tamu-tamu untuk mengikuti upacara adat di wilayah Jawa Barat ya. Ritusnya ada, kemudian juga sampai teknologinya ada, seninya ada ya. Nah, ini seperti ini. Gastronomi adalah bagian dari cagar budaya. Nah, ini adalah makanan tradisional dan lokal. Jadi perlu dipahami apa sih bedanya makanan tradisional dan lokal. Jadi makanan tradisional itu yang memang turun-menurun diwariskan dari nenek moyangnya sampai ke kita sekarang gitu ya. Saya sampai sekarang tahu bahwa makanan tradisional saya itu peyek ya.
Kalau kita mah sebutnya kasreng ya. Jadi buyut saya itu selalu membuat kasreng. Jadi kita duduk gitu sambil nunggu remah-remah gitu, nenek saya buat gitu, atau awuk gitu. Nah itu, jadi saya masih ingat banget itu di hawu, tadi sudah disampaikan tadi oleh Bapak bahwa, oh kalau orang Sunda mah pakai hawu gitu, masukin si singkong ke dalam hawunya, dalam abu api itu, terus kemudian dilumuri oleh gula merah begitu. Wah itu enak banget, panas-panas. Nah seperti itu. Tapi kalau yang lokal itu apa? Bedanya dengan tradisional, itu makanan yang sudah mendapat akulturasi dari berbagai budaya. Misalnya ketupat. Kenapa disebut ketupat? Itu ada filosofinya. Itu pengaruh dari agama Islam, misalnya seperti itu. Dan juga kenapa lontong kari gitu. Lontong kari itu ada pengaruhnya dari budaya Islam juga ya, dan India. Nah, seperti itu. Jadi banyak. Belum lagi kalau orang Sunda mungkin suka mie kocok. Ya, mie kocok itu makanan lokal. Kenapa? Karena memang itu ada pengaruh dari Tionghoanya mie-nya ya. Tapi kan di Tionghoa nggak ada makan pakai kikil gitu kan. Seperti itu disebut makanan lokal. Baik. Nah ini jadi untuk di Jawa Barat itu ada 18 kabupaten dan 9 kota. Dan saat ini kita sedang berusaha mengajukan hak kekayaan budaya melalui berbagai aspek. Jadi ada 11 aspek yang kita coba perjuangkan khususnya di bidang gastronomi. Saya baru beres membuat buku panduan hak warisan budaya gastronomi bersama Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Provinsi Jawa Barat ya. Buku panduan itu bisa dipakai untuk di seluruh wilayah Jawa Barat. Nah ini tadi naskah-naskahnya. Jadi naskah-naskah terkait jumlah kata kuliner Sunda ini banyak gitu ya. Jadi kalau dulu saya mau cari naskah ini sulit sekali. Sekarang sudah ada banyak kajian-kajiannya dan juga sudah dilakukan penelitian-penelitian juga gitu ya oleh kawan-kawan gitu ya. Maka nanti kalau misalnya mau saya kasih kontak dari kawan-kawan yang menulis buku-buku tersebut ya. Nah ini saya sendiri untuk gastronomi itu sudah melakukan penelitian hampir 50 dari tahun 2013 sampai 2020 terkait gastronomi di Jawa Barat ya. Tapi ternyata setelah ditanya lagi diundang hari ini saya baru ngeh, saya belum melakukan pembagian mana yang hidangan khusus sarapan pagi, mana yang hidangan khusus untuk coffee break ya dengan alur berpikir orang barat gitu ya. Dan juga ada yang belum saya lakukan adalah makanan malam, dinner gitu ya. Jadi ya saya juga, ternyata penelitian saya belum cover untuk yang itu. Jadi terima kasih atas undangannya Bapak Ibu, berarti ini satu lagi ranah penelitian yang harus saya lakukan di masa mendatang gitu ya. Baik, nih ini contoh aplikasi dari naskah-naskah yang ada dalam sejarah buku Kabuyutan Sunda ya di Galuh dan Ciamis. Nah ini jadi ada berbagai etiket, peralatan, kemudian juga jangjawokan, ternyata ada 24. Ini penulis bukunya Riyadi Darwis. Ya, Riyadi Darwis menulis buku 2, kemudian juga Fadli Rahman ya. Ini buku-bukunya sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu yang ingin belajar tentang sejarah gastronomi di Indonesia khususnya Jawa Barat. Nah seperti ini nama-nama makanannya ya. Oke, kemudian jadi khusus untuk gastronomi di Jawa Barat yang punya nilai tradisi dan filosofi itu sudah ada penelitian yang dilakukan. Saya tahun 2018 melakukan penelitian, itu ada 302 jenis makanan yang memiliki nilai-nilai tradisi. Kemudian ini kawan saya Riyadi Darwis
dia khusus bikin yang Cirebon saja tahun 2019 satu kota aja itu ada 273. Kemudian Kabuyutan Galuh Klasik itu ada 220. Tahun depan mulai bergerak lagi katanya, akan bikin lagi gitu ya. Nah ini, jadi saya juga berkaca nih kepada ekonomi kreatif. Sebenarnya posisi kita di mana sih gitu? Ternyata untuk Jawa Barat kuliner ini menjadi salah satu bagian untuk pengembangan ekonomi kreatif yang jadi unggulannya gitu ya. Di sini ada terlihat di poin 10. Kemudian juga oke, sebentar ini. Agak nyangkut. Oke, nah ini. Jadi mereka juga sudah bikin roadmap-nya, berarti tadi disampaikan oleh Ibu Dewi, ya memang tugas kita sebagai pengajar dan juga sebagai guru penting untuk menyiapkan siswa dan menyiapkan juga potensi wilayah untuk dikembangkan untuk ekonomi kreatif. Ya, nah ini sudah ada potensi kuliner di Jawa Barat ini hampir 14% ya terhadap PDRB Jawa Barat. Kemudian juga ada hampir 1.800 pelaku ekraf ya. Kemudian juga hampir 1 jutaan sekarang berarti sudah meningkat lagi. Ini penelitian yang akan lebih banyak mungkin ya. Kemudian juga tahun 2020 ada sekitar hampir 65% nih di seluruh di Kota Bandung, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Subang. Ini belum yang tadi 28 kota dan kabupaten belum masuk ini datanya gitu. Nah ini beberapa kegiatan juga sudah dilakukan oleh mereka. Nah, kita sampai di mana nih? Dan hari ini alhamdulillah dari SMK juga sudah membangun awareness ini ya. Nah ini saya melakukan penelitian ada sekitar 184 destinasi restoran Sunda ya di Kota Bandung. Ini belum sampai di wilayah lain ya. Kemudian saya juga punya pusat belajar warisan budaya gastronomi. Ini saya bantu ibu-ibu di kampung saya, Bu. Saya kan tinggalnya di kampung di Parongpong. Jadi daripada saya mengembangkan gastronomi, dengan strategi yang begitu muluk, kenapa saya nggak bantu ibu-ibu di kampung saya aja gitu. Saya bantu mereka untuk membuat makanan tradisional. Mereka punya kemampuan membuat makanan tradisional hampir 100 item menu. Jadi mereka pun sekarang sudah jadi instruktur, diundang di berbagai diklat. Jadi lucu juga nih. Pada saat saya diundang oleh Badan Pelestarian Nilai Budaya untuk memberikan pelatihan kepada sekitar hampir 300 pramuka gitu ya. Pada saat datang kan mereka pakai baju gamis begitu. Ditanya mau pengajian, Bu gitu. Ya mereka malu-malu, enggak gitu, malu-malu ngomong. Tapi pada saat mereka menjelaskan makanan tradisional Sunda, sasagon, kemudian bikin angleng, kemudian bikin dapros, waduh fasih banget gitu ya. Jadi gitu, banyak sekali ibu-ibu yang tidak sadar dengan potensi dirinya bahwa mereka adalah aset bagi Jawa Barat gitu ya. Dan setelah dilakukan pembinaan, diberikan panggung, ya mereka punya kemampuan di atas rata-rata sebetulnya. Jadi ya ibu-ibu yang biasanya di kampung ini sudah jadi instruktur di level Jawa Barat gitu ya. Nah ini saya juga untuk menjelaskan tentang gastronomi Sunda sudah bikin aplikasi Android bersama rekan-rekan dosen saya supaya memudahkan informasi apa sih gastronomi Sunda gitu. Kemudian juga membuat digitalisasi ya. Ya sekarang kan eranya 4.0 gitu kan. Kemudian ini juga saya membuat buku. Izin dinyalakan ya, Bu.
ya itu saya mohon izin ya Bu ya tadi menyampaikan bahwa kita para pemerhati di Jawa Barat begitu concern untuk memberikan wawasan yang baik tentang gastronomi Sunda. Saya rasa di SMK ini guru-gurunya itu luar biasa kemampuan mengolahnya dan lebih up to date mungkinnya daripada kita-kita gitu ya. Kalau saya sebetulnya hanya bisa makan yang enak dan enak sekali aja gitu. Kalau jagonya mungkin ada Pak Pak James ya. Ya gitu. Jadi kalaupun saya nulis buku ya tugas saya cuma nulis, Bu. Pak, bukannya saya bikin makanan ya. Beda keahlian gitu ya. Baik. Nah, kita bicara tentang sarapan di Kota Bandung. Nah, mulai bicara ya. Mohon izin alokasi waktu saya berapa menit lagi ya? Waktu Ibu sudah nggak kedengeran. Halo Ibu. Oh, sudah. Habis Ibu ya, kita bergantian sebentar dengan Pak James. Oh, gitu. Baik. Durasi tanya jawab, Oke, silakan. Mohon maaf. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Dan ya, narasumber yang kedua. Ini sudah siap-siap juga rupanya Pak James. Beliau ini adalah Bapak Bernard James Pasal-Besi. Lahir di Jakarta tanggal 22 Februari. Pendidikan terakhir di Harvard International in Riyadh, Saudi Arabia di bidang International Business Management. Lebih dari 10 tahun bekerja di bidang marketing development serta berpengalaman sebagai executive chef. Saat ini beliau bekerja di Smart Tbk Sinarmas Agribusiness and Food di Jakarta. Dan beliau juga merupakan co-founder Pobalji Food Drink yang ada di Indonesia. Begitu ya Pak James? Mohon maaf ya salah kata. Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, ini waktu Pak James ada sekitar 15 menit. Kemudian nanti kita ada tanya jawab kepada peserta, silahkan menulis di chat untuk pertanyaannya. Dan nanti di sini juga kami menyapa, ternyata banyak juga teman-teman dari perguruan tinggi yang hadir saat ini, ada dari Trisakti, BINUS, Politeknik Jakarta, Destipram, Uninus, dan UPI. Selamat bergabung. Silakan Pak James, waktu kami persilahkan. Baik, Pak Darmawan, Bu Dina, dan semua Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, ya. Suatu kebanggaan buat saya bisa sharing dan bertemu dengan ibu-ibu yang luar biasa di sini ya. Terutama tadi ada Ibu Dewi Kartika, ada Ibu Dewi Turgalini juga. Wah, luar biasa. Semuanya sudah dibahas, semuanya detail sekali ya. Jadi sampai saya berpikir, apalagi yang bisa saya bahas. Kurang lebih seperti itu. Tapi di sini tadi sudah dijelaskan juga bahwa kita harus mempunyai makanan yang segar, ya, terus mudah didapat, sesuai dengan kebutuhan, ya. Sempat saya catat sedikit beberapa note-note yang diutarakan oleh Ibu Dewi, kedua Ibu Dewi. Terus, kenapa sih orang itu makan asal-asalan aja segala macam itu? Karena apa? Mungkin kurangnya pengetahuan. Mungkin dalam kalau dunia kuliner itu kita ada disebut dengan table manners dan lain sebagainya. Artinya apa? Bagaimana cara kita makan. Jadi mungkin selama ini kita makan, yang penting kita makan kenyang, selesai, gitu. Tapi pada kenyataannya tidak. Saya sedikit mau share screen sedikit di sini. Sebentar ya. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian lihat di sini, wah ini makanan Eropa, ya. Padahal ini bukan. Ini iga bakar dengan saus balado, ya.
Kalau pencet lagi, share. Oke, baru. Oke, mohon maaf Bu, saya jagonya di belakang kompor ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau di dunia seperti ini, saya minta asisten saya, kebetulan anak saya mau meneruskan saya juga sebagai chef, jadi malah lebih mengerti tentang dunia internet dan sebagainya. Jadi ya saya minta bantuan beliau. Nah di sini mungkin cara kita mengemas makanan ya. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana kita menarik peminat atau customer kita. Nah ini juga pas kemarin kita sempat bicara dengan Ibu Dewi juga ya, Bu Dewi ya, Doclang dan Chef Niki kalau nggak salah ingat, yang untuk di Central Midland. Nah ini mungkin tugas-tugasnya kita nih sebagai chef ya, terutama generasi muda ya, yang bakal mengikuti jejak para senior-seniornya juga segala macam. Nah, bagaimana kita mengemas masakan-masakan Indonesia sesuai dengan pertama tadi kebutuhan, ya, segar, ya, terus mudah didapat. Nah, dari bahan-bahan yang mudah didapat, kadang-kadang kita suka kehilangan ide harus bagaimana, gitu. Nah, ada beberapa buku juga yang saya buat juga bersama dengan Smart TBK atau Sinarmas. Jadi ada beberapa makanan-makanan Indonesia yang saya kemas mungkin akan mirip seperti masakan-masakan Eropa. Mungkin tadi Bu Dewi juga bilang, wah kalau masakan Indonesia itu lebih susah. Betul sekali. Kalau masakan-masakan yang lain, masakan Eropa, gampang. Tinggal di grill aja, sausnya belakangan. Tinggal tambahin mushroom, udah jadi mushroom sauce, dan lain sebagainya. Tapi masakan Indonesia, itu langkahnya banyak sekali, terus pembenahannya juga, potongan-potongannya juga itu agak dibilang susah tidak ya, tapi kita butuh ketelitian juga. Nah, mungkin tadi Ibu juga sempat, Bu Dewi sudah sempat bilang, wah takutnya ada jamurnya di dalamnya, ada fungusnya di dalam. Nah, itu juga menjadi suatu perhatian juga, terutama kita sebagai chef, ya, itu kita wajib banget untuk memberikan makanan yang segar tanpa ada tambahan jamur ya di sini ya. Nah, seperti di sini saya tampilkan bahwa makanan ini layak untuk dipresentasikan atau diberikan kepada masyarakat umum. Dan namanya pun kita bisa buat fancy gitu. Kadang-kadang mungkin pernah ada beberapa lelucon dan ataupun pembahasan di Instagram dan sebagainya bahwa kalau untuk kopi tubruk itu hanya 2.500 per satu gelas. Tapi pas sudah pindah menjadi mungkin jadi cappuccino, padahal bahannya sama gitu, cuma ada penambahan krim atau susu doang yang di foaming, itu harganya sudah berlipat ganda. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi masakan-masakan Indonesia juga sebenarnya banyak diminati oleh beberapa orang-orang di luar, ya. Begitu pula dengan makanan yang lain. Ya, saya pernah melakukan Indonesian Promo di tahun 2010, ya. Mohon maaf. Oke. Ya, jadi ini makanan Indonesia yang kita promosikan di kota Riyadh, Saudi Arabia pada saat itu ya. Jadi kebetulan ini untuk brunch, ya. Jadi breakfast and lunch. Nah, ada beberapa makanan-makanan, memang kalau makanan Indonesia itu agak sedikit berbeda. Jadi bisa dimakan pagi, mungkin bisa dimakan siang hari, ataupun sore hari ya untuk cemilan ya, terutama pas saat coffee break seperti ini, gitu.
Tapi ada beberapa cemilan juga bisa dikategorikan sebagai makanan yang berat. Contoh di sini kayak ada lemper ya. Nah, lemper di sebelah kanan itu. Nah, kalau kategori untuk orang-orang Eropa, orang bule, mereka bilang, wah ini makanan berat, bukan lagi cemilan lagi gitu. Nah, makanya mungkin tadi Ibu Dewi sempat bilang, wah saya menjadi harus meneliti ulang nih apa yang menjadi makanan pagi, menjadi makanan siang, makanan malam, dan seterusnya gitu. Ya, ternyata memang betul beberapa komen yang saya dapatkan saat saya di review gitu. Jadi, kebetulan disambut dengan hangat juga oleh kerajaan Saudi juga pada saat itu, bahwa makanan Indonesia itu menaruh perhatian ya, dan mereka menganggap bahwa orang Indonesia itu adalah saudaranya yang terdekat gitu. Jadi pas mereka lihat makanannya begitu beragam segala macam seperti ini, mereka tuh impress. Yang tadinya saya hanya diberi waktu 1 minggu, nah ini kita langsung dari raja pada saat itu minta dimundurkan menjadi 1 bulan. Di lain sisi saya senang, di lain sisi yang lain saya pusing mencari bahan bakunya gitu. Karena semua bahan baku itu harus diimpor langsung dari Indonesia gitu. Jadi ada beberapa tepung-tepungan yang saya cari juga dari beberapa importir yang ada di Kota Riyadh ataupun eksportir yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia juga. Jadi siapa-siapa aja pemain-pemainnya. Dan kebetulan pada saat itu saya dibantu oleh tim Garuda Indonesia. Jadi dari ACS, Air Catering Service-nya Garuda itu memberikan pertolongan saya juga, dan beliau juga datang juga berbarengan dengan kami. Dan ini salah satu teman saya di sana, Chef Fajar. Mungkin ada beberapa teman-teman kita di sini yang kenal juga dengan beliau. Ya, saat itu saya masih gemuk ya Bu, Bapak sekalian. Sekarang, nah sampai kita bicara dengan gastronomi dan lain sebagainya, saya mencoba sebagai penyambung lidah ataupun ambasador ya di sana. Jadi ada beberapa yang barang-barang yang bisa saya pinjam juga untuk dekorasi dari ambasador kita yang ada di Kota Riyadh sana. Nah, kita coba bukan hanya makanannya saja, tapi sampai dekorasinya pun kita buat seperti ini. Nah, mungkin ini nanti bagi murid-murid SMK Medland di sini bisa memotivasi ya, bahwa kalian adalah generasi penerus yang harus bisa membawa kebudayaan kita, baik itu berbentuk makanan ataupun berbentuk yang lainnya gitu. Jadi bukan hanya makanannya saja, tapi kita coba untuk memberikan yang terbaik sampai kendi dan lain sebagainya yang ada nih. Saya bawa dari Indonesia, ya. Jadi ada kalau gamelan segala macam, kebetulan embassy kita yang ada di Kota Riyadh itu punya beberapa gamelan. Jadi saya bisa selain memberikan nuansa betul-betul Indonesia, makanannya kita buat seperti makanan Indonesia juga, dan semuanya itu ditata, diberikan dengan sentuhan-sentuhan modern, begitu ya. Nah, sampai gapuranya pun saya membawa etnis budaya Bali di sini. Jadi ini bukan dari batu, tapi dari styrofoam. Kebetulan pas saya di sana, tim saya itu tim-tim yang luar biasa, yang jago sekali ya dengan dekorasi dan lain sebagainya. Mereka buat dari styrofoam, ya, dibikin seperti ini, dan kagum banget saya dengan cara mereka melakukannya, menatanya dan lain sebagainya. Tadinya saya hanya memberikan ide saja, dan mereka datang dengan skala yang saya sendiri sempat ya bengong juga ya, dalam artian saya tidak detail dengan bagan bangunan dan lain sebagainya. Rupanya mereka datang dengan seperti ini, dengan detail. Jadi bisa membuat hal ini tuh benar-benar terlihat wow ya. Jadi pas saya bikin di sana, kenapa ini menjadi extending darinya tadi hanya 1 minggu, pas Raja datang dan melihat bahwa makanannya, dekorasinya juga cukup memuaskan. Kita juga pada saat pembukaan kita bikin Indonesian Culture Ceremony dan lain sebagainya, ada tari-tarian,
ada alat musik tradisional dan lain sebagainya, kita kemas seperti ini dan memberikan hal positif. Nah, sekarang mungkin saya bisa himbau juga dengan para murid SMK Medland, ya, saya membuka pikiran adik-adik sekalian semuanya bahwa masakan Indonesia itu di luar menjadi suatu trendsetter juga loh, ya. Jadi jangan malu jadi orang Indonesia, gitu. Makanan-makanan kita itu disukai di berbagai macam mancanegara, ya. Terus sampai orang-orang bule pun juga malah mereka lebih mengenal Bali daripada Indonesia. Ada beberapa yang pernah ke Bali, mereka masih terkecoh. Jadi Indonesia itu di mananya Bali. Kadang-kadang kita harus memberikan yang terbaik, ya. Kita harus bisa memberikan informasi yang sempurna kepada mereka, ditambah dengan makanan-makanan yang ada, ya. Nah, ini seperti kue talam, ya, ada kue bola kelapa juga, ya. Nah, ini ada yang disebut dengan ada yang bilang nagasari, ada yang bilang ini, oh kalau yang isinya nangka bukan nagasari lagi, Pak. Ya, nama-namanya di setiap bagian daripada Indonesia akan berbeda, terutama di Pulau Jawa ini, ya. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini keseluruhan tim saya. Yang di belakang itu tim dari Garuda, saya dengan Pak Fajar yang tadi berdampingan foto saya tadi itu dari Alfa Thalia Hotel, ya. Dan yang lainnya saya bisa share lagi. Maaf ya Bu, Bapak Ibu sekalian, masih untuk sharingnya saya masih agak sedikit bingung ini. Karena kebiasaannya di belakang kompor soalnya Ibu, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini mengoperasikan. Nah, ini mungkin salah satu sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi saya cari yang gampang dijumpai di sana, ya. Ini noodle soup, ya. Saya bikin noodle soup. Jadi semua ini sudah dikelola secara dan diberikan touch yang lebih mewah, yang lebih up to date, kurang lebih seperti itu, ya. Dibuat seperti ini jadinya, gitu. Wah, sepertinya lewat ya dari waktu yang ditetapkan, Bu Dina. Ya Pak, silakan ditanyakan dulu. Ya, jadi saya dari beberapa angle saya kasih tahu dulu. Ini dari sebelah kiri, ya. Ini dari depan, ya. Dan ini dari sebelah kanan. Jadi untuk noodle soupnya ini bukan hanya noodlesnya saja, ya, tetapi kita berikan juga beberapa tambahan-tambahan. Mungkin ada irisan daging, ada irisan apa namanya ini, ada udang, ada juga cumi-cumi di sini, ya. Terus ada beberapa pilihan-pilihan vegetable yang lainnya. Nah, mungkin kayak kemarin kita sempat berbicara tentang doclang. Saya jadi berpikir gini, wah, kalau pada saat itu saya tahu tentang doclang, mungkin saya bisa memberikan yang lebih baik lagi gitu ya untuk masakan-masakan tradisional yang ada di Indonesia, terus kita bawa ke luar sana gitu. Oke. Satu lagi ada. Nah, ini untuk bakso. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini waktu di Riyadh juga, sama di kota Riyadh. Kebetulan ini peralatannya atau dekorasinya ini dibuat di Jerman, tapi disesuaikan dengan
kebutuhan makanan Indonesia. Jadi disesuaikan dengan makanan Indonesia. Nah, di sini saya angkat adalah bakso. Kebetulan bakso itu bisa dimakan kapan aja gitu ya. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore dan lain sebagainya. Nah, dibuat seperti ini. Sekali lagi dengan Pak Fajar. Jadi kita tata memang seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kita siapkan ada bihunnya, ada mie-nya, ada toge dan lain sebagainya. Ya, seperti ini. Dan sentuhannya sentuhan modern. Nah, ini kedepannya menjadi tugas dan tanggung jawab daripada generasi penerus nih, terutama dari SMK Medland, ya, murid-murid dari SMK Medland. Jadi ide-ide itu kita harus bisa kolaborasikan dengan teknologi yang baik, ya, memberikan kesan juga yang fresh, ya, clean. Nah, di sini jadi kelihatannya itu benar-benar dari stationnya juga kita pakai stainless steel, kita pakai mangkok-mangkoknya juga sesuatu yang bergaya Indonesia tapi tetap terlihat bersih gitu. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya share, Bapak Ibu sekalian. Ibu Dina, saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih Pak James. Waduh, ternyata keindahan penampilan makanan itu juga membuat daya tarik tersendiri ya, dan punya ilmunya ya Pak James ya. Tidak semua bisa dan harus betul-betul belajar dulu baru bisa tampil dengan menyajikan makanan yang luar biasa. Ya, kali ini kita masuk pada sesi tanya jawab. Silahkan kepada teman-teman peserta. Apabila ada pertanyaan silahkan ketik di chat. Dan nanti kalau ada waktu masih ada kesempatan untuk yang raise hand. Namun sebelumnya saya persilakan kepada Bapak KCD Wilayah 1 untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Ini katanya dari tadi pengen bertanya ke Bu Dewi, bertanya ke Pak James. Ya, silakan Pak Dada. Ya, baik. Terima kasih Bu Dina. Ini saya sangat tertarik sekali ya apa yang dipaparkan oleh Bu narasumber ya, Bu Dewi siapa? Tunggarini ya. Sepertinya pemikiran saya makanan, kuliner, tata boga itu nggak ada ilmunya gitu. Ternyata ada gastronomi ya. Gastronomi jadi yang mengaitkan antar makanan itu dikaitkan dengan budayanya dari mana mungkin ya, itu seperti itu mungkin sederhananya. Saya ingin menanyakan Bu Dewi, ini kan kita temanya itu memuluk orang lembur ya, berarti sarapan orang Sunda gitu. Memang sekarang ini sudah hampir dilupakan orang. Tadi saya sebelumnya sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Darmawan, dengan Bu Dina. Kan kalau di lembur dulu itu jarang yang pakai kompor ya, Bu Dewi ya, pakai hawu gitu ya. Pakai hawu di depannya, pakai suluh gitu ya. Dibakar, terus biasanya suka masukin ubi atau singkong gitu kan ya. Dibubui gitu. Bubui hui, ada bubui sampe. Nah, ini yang sebetulnya yang benar-benar sarapan pagi orang Sunda itu yang seperti apa sih gitu. Jadi ini perlu juga informasi untuk anak-anak sekalian. Kita kan ada di Jawa Barat, berarti kita harus ngamumule orang Sunda, ngamumule budaya Sunda gitu. Jadi siapa lagi yang akan membudayakan, melestarikan ya hanya kita sendiri sebagai warga Jawa Barat gitu Bu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, sebetulnya makanan sarapan pagi untuk orang Sunda gitu, orang lembur yang sebenarnya itu seperti apa gitu ya. Terima kasih Bu Dewi. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Namun demikian Bu Dewi jangan dijawab dulu ya. Kita tampung dulu ini pertanyaan berikutnya. Yang satu lagi dari Pak Darmawan. Sudah nunggu dari tadi pengen bertanya ke Bu Dewi dan Pak Jim. Silakan Pak Dar. Assalamualaikum Bu Dewi, salam kenal.
dengan Bu Dewi yang paparannya pernah saya simak di ISOT yang kemarin, Bu. Ya, makanya langsung saya ini harus alhamdulillah Bapak kita warga SMK. Bu Dewi, punten ini saya mau bertanya. Di hadapan saya ini ada docrang katanya dari Bogor. Ya. Tetapi begitu saya lihat docrang dari Bogor, kalau di Bandung ini seperti kupat tahu gitu ya. Lalu kemudian kalau yang saya lihat, kalau yang pernah saya ketika kecil beli docrang di Bandung itu kayak kari gitu, kari sapi ya, kari sapi dengan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara ini kan sarapan pagi juga sama nih seperti ini ya. Lalu kemudian saya juga ini ada lepet ini, lepet yang dari daun janur ya. Ya isinya ketan dengan kacang merah tadi ya. Lalu ada onde di sini tuh ya. Ini anak-anak, kreasi anak-anak yang kita kembangkan. Apakah makanan-makanan ini kenapa bisa berbeda, namanya sama docrang tapi bisa beda penampilannya, Bu. Jadi kalau saya beli docrang itu bayangan saya ketika di Bogor seperti di Bandung begitu, ini mah kupat tahu saya bilang begitu ya. Karena saya asli orang Bandung. Jadi banyak makanan-makanan yang saya zaman dulu saya rasakan. Dan hari ini saya senang sekali bisa menghadirkan Ibu di webinar saat ini tentang gastronomi yang mungkin tidak umum biasanya di SMK tuh. Tapi saya pikir memang anak-anak SMK harus memahami gastronomi itu bukan hanya yang pakai alat-alat seperti laboratorium, tapi gastronomi itu salah satunya lah mengenal budaya daripada produknya sendiri. Karena selama ini kalau bicara gastronomi dengan anak-anak SMK tuh kesannya kayak di laboratorium IPA gitu ya, ada lab dan sebagainya. Nah, mungkin ternyata seperti inilah gastronomi yang ingin kita angkat. Baik, Bu Dewi seperti itu. Dan selanjutnya silahkan Bu, kalau ada dari luar. Ya. Terima kasih Pak Der. Dan ini ada satu pertanyaan yang sudah tertulis di chat kami, khususnya untuk Chef James. Yang terhormat Chef James, nama saya Diandra Erlangga dari SMKN 9 Bandung. Saya ingin bertanya, bagaimana perjalanan Bapak mencapai eksekutif chef dan perlu berapa lama mencapai karir tersebut? Apa saja keluh kesah pengalaman yang dialaminya, dan mohon beri tips bagi calon chef yang akan datang. Terima kasih Chef, semangat terus dan sukses. Itu untuk khusus Pak James. Oke, silakan sekarang kita mendengar jawaban dari Ibu Dewi dulu, nanti dilanjutkan kepada Bapak James. Silakan Bu Dewi. Iya, baik. Terima kasih Pak Darmawan atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya inti pertanyaan sarapan pagi orang Sunda yang sebenar-benarnya itu apa gitu ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa tadi presentasi saya belum selesai sebetulnya. Jadi ada beberapa akulturasi ya, akulturasi yang saya mohon izin share juga supaya apa yang disampaikan match dengan apa yang digambarkan gitu ya. Ini. Jadi untuk sarapan pagi di Jawa Barat ini memang dipengaruhi oleh berbagai kultur ya, berbagai kultur karena kita mau tidak mau kan kita kan memang tidak lepas dari pengaruh ini. Tapi kalau kita mau melihat dari yang mana sih yang asli gitu ya. Kalau ini yang budaya Belanda. Nah ini kita bisa lihat bahwa kalau yang asli itu makanan sarapan orang Sunda ini ada bubur hanjeli, Pak. Bubur hanjeli ini tidak sekarang udah sulit ya Pak dicari ya. Nah gitu. Kemudian juga ada bola ubi, ada kemudian juga bandros. Nah ini makanan cireng ya, ini cireng kreasi. Jadi sebenarnya banyak sekali makanan, tapi yang memang dimakan oleh orang Sunda pada
pada kalau di Kota Bandung ya, saya menyampaikannya di Kota Bandung adalah seperti ini gitu. Ada orang Sunda itu senengnya sarapan makan gorengan Pak, bala-bala cireng gitu ya. Kemudian juga ada kupat tahu. Kemudian kupat tahu itu kan pengaruh dari budaya Islam ya Pak. Kemudian juga lontong kari ada pengaruhnya. Kemudian ini ada pengaruh juga dari Cina kalau bacang. Kita lihat di Bogor. Tadi ada pertanyaan menyinggung apa bedanya docelang di Bandung dengan docelang di mana di Bogor gitu ya. Nanti saya sampaikan juga. Nah, ini adalah makanan-makanan yang memang khas otentik di Jawa Barat. Kemudian ini di Sukabumi juga ada mie golosor ya. Ada oli jepret. Ini tidak ada di wilayah lain. Kita nggak ketemu lagi ini oli jepret, geco juga. Kemudian ini kalau di Cimahi ada oyek atau nasi singkong. Rebus singkong itu makanan kita gitu ya. Kemudian selanjutnya di Tasik ini makanan-makanan yang memang ada, tapi mereka punya sangu tutuk oncom. Ini memang munculnya tahun 1940-an seiring dengan krisis pangan waktu pemerintah bukan Hindia Belanda, zaman Jepang. Kemudian ada lengko Tasik. Ini beda kalau di lengko Tasik itu pakai ayam. Beda dengan di Cirebon atau di Majalengka ya. Nah, ini makanan di Cirebon ini banyak banget sarapannya. Di Cirebon aja ada nasi jamblang, itu bisa banyak pilihannya untuk sarapan. Belum juga ada nasi lengko ya, tahu dengan berbeda dengan yang di Tasik yang pakai ayam. Kalau ini betul-betul vegan. Kemudian ada juga di sini saya jadi kebanyakan makanan. Nah, ini ada mie koclok juga, kemudian ada kue tapel, kemudian bubur sop ya, empal asem. Kemudian pertanyaan dari kita ini memang perlu PR dari kita untuk menginventarisasi lagi. Ini juga jadi evaluasi buat saya untuk melakukan di kota 9 kota dan 18 kabupaten khusus untuk sarapan saja. Ini PR buat kita bersama ya Pak James ya, untuk mengolah lagi. Baik, kemudian nah tadi sesuai pertanyaan Bapak yang selanjutnya, apakah Pak Darmawan sudah cukup jawaban dari saya untuk sementara ini? Pak Darmawan? Cukup Bu, cukup. Apakah? Alhamdulillah cukup Bu. Oke, baik. Sekarang saya lihatnya bareng-bareng ya Bu ya. Baik ya. Ya Pak, kita harus berwisata kuliner Pak nanti. Berwisata gastronomi juga. Baik, saya juga mohon izin untuk apa sih yang membedakan docelang di Kota Bogor dengan docelang yang di Bandung gitu ya. Jadi kalau mungkin Bapak kecewa dengan kok karena kita terlahir dengan persepsi jenis makanan yang kita makan itu adalah harusnya seperti itu ya. Jangankan Bapak, saya makan dari zaman balita aja, makan bubur ayam, itu yang cocok hanya di satu tempat Pak. Sesuai dengan memori saya, kolektif memori saya, ada satu tempat namanya bubur Haji Amit. Jadi bubur yang paling enak harus sama seperti itu. Kalau nyoba bubur yang lain udah nggak enak, apalagi disuruh makan bubur sop, disuruh makan bubur Cianjur ya. Nah kalau yang docelang, ada perbedaan dari bahan bakunya. Karena apa? Karena dia menggunakan apa ini ya? Kalau docelang itu ada daun patatnya. Kalau di Bogor ya Pak, pakai daun patatnya gitu. Kemudian juga itu yang berbeda. Kemudian kalau di docang, ya docang yang khas itu adanya di Cirebon Pak. Antara docelang pakai C, ada yang tidak pakai C, docang gitu ya. Itu adanya di Cirebon, itu dia pakainya parutan kelapa, daun singkong, daun kucai, sama kuah dage. Ya, fermentasi dari tahu itu dage namanya. Itu yang asli original ada di Bogor, docelang.
dan yang asli lagi di Cirebon. Kalau Bapak kemudian makannya, kenapa makan doclangnya di Bandung begitu rasanya? Itu sepertinya inovasi bebas, Pak, dari penjual si doclang yang ada di Bandung. Tapi kalau yang original hanya 2, doclang di Bogor dan satu lagi docang di Cirebon, dan itu komposisi bahan bakunya saja sudah sangat berbeda, begitu, Pak. Mungkin itu menjawab, saya tidak paham juga Bapak makannya di mana doclangnya gitu ya. Karena terus terang untuk di Kota Bandung doclang bukan sarapan khas orang Bandung, itu adalah penyebaran makanan dari wilayah lain yang mungkin di apa ya namanya di adjust gitu ya, di adjust untuk sesuai selera orang Sunda yang biasa makan kupat tahu gitu, Pak. Mohon izin menjawab, semoga bisa menjawab rasa penasarannya ya, Pak. Ya, terima kasih Bu Dewi. Penjelasannya sangat luar biasa dan akhirnya kita paham ya Bu, berbeda tempat walaupun penampilan sama tapi namanya berbeda juga dan banyak tambahan-tambahan lainnya sehingga nama doclang itu juga beda-beda. Di Bandung ada, di Bogor ada, dan terus. Ya, selanjutnya saya berikan waktu kepada Pak James untuk menjawab pertanyaan tadi dari chat, Pak. Silakan, Pak. Belum. Tadi nggak mau ya? Halo Pak James, terdengar suara saya Pak James. Silakan untuk menjawab pertanyaan tadi dari chat. Ya. Baik, sambil menunggu mungkin terkendala sinyal. Ya, di sini ada yang raise hand dari Adinda Talia. Halo, Adinda Talia. Adinda, dengar suara saya? Masih ada di tempat? Adinda, halo? Adinda Talia. Terlihat raise hand tapi belum muncul ini. Ya, Adinda sudah bisa. Oh, Adinda sudah muncul. Ya, Adinda, silahkan akan menyampaikan pertanyaan kepada siapa dan apa pertanyaannya. Silahkan sayang. Ibu maaf, tadi kepencet. Set ya, ya baik. Iya, maaf ya Bu. Ya, ini Pak James sudah muncul lagi. Ayo Pak James, bisa menjawab pertanyaan tadi ada dari seorang siswa dari SMK di Bandung yang berkaitan dengan ingin cerita kesuksesan Pak James itu ditempuhnya seperti apa sih gitu. Silakan Pak. Ada sedikit trouble ini. Balik dulu ya. Oh, sedang mempersiapkan diri rupanya. Ya, jadi memang ternyata hanya masalah sarapan saja ya Pak Dar, ya Pak Dadang. Ternyata banyak filosofinya, banyak macamnya. Ya, apalagi mungkin tadi menyambungkan antara yang Ibu Dewi Turgarini dengan Ibu Dewi Sartika. Betul. Bu Dewi, saya minta komentarnya saja. Kalau makanan Sunda itu secara gizi sehat atau memenuhi B2SA nggak, Bu? Mohon izin diulangi, Pak, pertanyaannya. Apakah makanan Sunda itu memenuhi yang B2SA tadi menurut Ibu Sartika nggak? Udah. Makanan Sunda lah, biasa sarapan Sunda itu. Atau belum lagi. Hilang lagi. Baik, tadi sudah saya paparkan bahwa semua
diserahkan pilihan kepada konsumen ya Pak ya. Kalau kita mau memilih makanan yang sehat, ya jangan milih cireng saja, karena kita harus cari yang seimbang. Mungkin bala-bala akan lebih baik dari cireng karena di situ ada seratnya dari sayur kan ya Pak ya. Dan kemudian jika kita bisa memilih kupat tahu itu lebih sehat karena apa? Di situ ada protein dari kacangnya dan juga dari tahu. Belum juga ada karbohidrat. Kalau pagi-pagi kan butuh tenaga lebih banyak. Kupat tahu, lontong kari, mungkin itu lebih menyehatkan daripada hanya sebuah cireng gitu ya. Kalau saya beli gorengan nggak hanya cireng Pak, saya beli bala-bala juga, cireng juga, pisang goreng juga. Gitu. Jadi ya agak lumayan kan mixnya, walaupun minyaknya agak banyak. Jadi ya itu semua diserahkan kepada pilihan kita. Tadi disampaikan oleh Ibu Dewi Sartika juga bahwa kita harus benar-benar memadu badankan makanan yang akan kita konsumsi karena kebutuhannya tadi ada 40 jenis gizi yang kita butuhkan nutrisinya gitu ya. Jadi saran saya adalah pada saat kita memilih makanan Sunda, maka dipilihlah makanan yang memang sesuai dengan komposisi. Di situ harus ada karbohidratnya, proteinnya gitu ya. Kalau pagi-pagi itu kan sebetulnya makanan yang paling penting dalam satu hari gitu. Lebih baik kita memilih makanan yang lebih komplit. Tapi aku juga suka nakal Pak. Saya senang pisan sama bala-bala sama cengek pagi-pagi itu. Jadi kalau tentu saja itu pilihan yang harus kita kombinasikan. Kalau hari ini seperti ini ya besok kita pilih yang lain gitu. Mungkin itu ya Pak jawabannya. Ya, terima kasih Bu Dewi penjelasannya. Dan sekarang kita beralih kepada Pak James. Silakan Pak James. Apakah sudah bisa terdengar suara saya? Sudah bisa menjawab Pak James? Oh. Iya, Ibu, mohon maaf ada trouble sedikit. Ya, silakan Pak James. Ya. Tadi sudah jelas ya Pak pertanyaannya dari seorang siswa dari SMK dari Bandung. Silakan Pak. Iya, sebentar saya buka lagi chat ini. Mohon maaf, kayaknya ada gangguan ini sedikit sinyal. Tadi sempat ada dari Yandra Erlangga kalau nggak salah ya. Bagaimana sih menjadi executive chef dan lain sebagainya gitu. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin yang harus kita sorry, saya sedikit berkomunikasi sama anak saya. Yang harus kita tahu adalah bagaimana kita mengolah bahan-bahan makanan. Jadi sebagai executive chef itu kita harus tahu tentang basic cooking, terus sama basic cutting. Itu yang pertama dulu, ya. Setelah kita tahu basic cooking bagaimana dan lain sebagainya, jadi ada bracing, stewing dan lain sebagainya, ada 12 macam, dan basic cutting juga seperti apa. Kalau kita mau berbicara sebagai chef yang internasional, ya. Nah, setelah itu yang harus kita hadapi adalah kan manusia di sini. Nah, mungkin sedikit berbeda yang saya hadapin. Jadi di sini bukan masalah buku masakan aja yang saya harus pelajari, yang harus saya cari tahu tentang nilai nilai-nilai historinya dan lain sebagainya, tapi juga kita harus tahu bagaimana arrange people ya, untuk mengatur orang-orang. Karena itu kuncian yang pertama. Setelah kita mendapatkan hati daripada orang-orang, baru kita bisa masuk ke dalam pekerjaan yang kita lakukan. Nah, di sini mungkin untuk Yandra Erlangga di sini perlu mempelajari juga bagaimana manajemen. Makanya mungkin kalau Bapak Ibu sekalian tadi mungkin Bu Dina sempat membacakan bahwa saya pernah di manajemen gitu. Ya, yang saya pelajari bagaimana mengatur pertama adalah SDM-nya dulu. Nah, baru setelah SDM itu kita dapat, kita berikan, mengaturnya bukan hanya ngatur, kamu bikin ini, bikin itu, dan sebagainya. Bukan. Tetapi bagaimana kita meng-coaching people.
ya, memasak yang benar gimana. Nah, bagaimana kita bisa memasak yang benar? Fondasi kita mesti harus kuat dulu, ya, tentang method of cooking, method of cutting tadi, dan lain sebagainya, gitu. Terus Ibu Dewi juga tadi sempat tanya, masakan apa sih yang disenangin sama orang-orang di Saudi sana, gitu. Nah, masakan Indonesia itu memang unik sekali. Jadi memang banyak sekali adaptasi dari China, ada juga dari India dan lain sebagainya. Nah, di Saudi sana pun sama, banyak orang India, banyak orang Pakistan, Sri Lanka dan lain sebagainya. Jadi pencampuran atau bauran daripada orang-orang yang ada ini membuat masakan Indonesia itu jadi unik di sana dan mereka jadi senang. Gitu ya. Dan dari orang-orang Asia sendiri, orang-orang Arabik sana sendiri juga senang dengan masakan Indonesia. Dan Indomie kita di sana itu jadi trendsetter loh, Bu. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Di sana itu pada senang dengan Indominya Indonesia. Tapi memang sedikit lebih light dibanding yang ada di Indonesia. Jadi kalau masakan-masakan kita yang ada di luar sana, kita bikin mungkin yang harusnya itu pedas, ya, yang aslinya memang pedas, bikin rendang dan lain sebagainya. Nah itu kita reduce semuanya sampai setengah. Jadi biar mereka bisa merasakan spices-nya juga gitu. Karena spices dengan dengan rasa pedas itu berbeda sekali, ya. Tapi kalau spices itu adalah bumbu-bumbu kita, gitu. Bumbu-bumbu kita, terus bumbu-bumbu yang lainnya lah ya, gitu. Kayak mungkin ada di sana ada clove ya atau cengkeh ya, terus ada kayu manis dan lain sebagainya. Itu harus menjadi suatu yang satu gitu. Jadi biar masakan itu lebih enak lagi. Terus di sini ada lagi masakan Arabik yang disenangin oleh orang Indonesia gitu ya. Nah, seperti saya bilang tadi, sebenarnya masakan Indonesia itu adaptasi dari masakan-masakan dari Asia yang lainnya juga, baik dari China, dari India, dan lain sebagainya. Nah, makanan-makanan kita, makanan-makanan mereka yang kita senangi juga banyak. Mungkin di sini pada tahunya itu kebab. Kalau kami di sana sebutnya adalah shawarma. Jadi dagingnya yang diseset itu segala macam. Nah, di Indonesia menjadi kebab. Kayak doner kebab dulu mungkin pernah ada brand tersebut segala macam. Kalau di sana di Arab disebutnya shawarma. Bahan-bahannya mirip, bukan mirip, memang kita mengcopy juga ya apa yang ada di sana dibawa ke sini seperti itu. Jadi shawarma tuh kayak kalau di sini mungkin nasi goreng kali ya. Jadi kalau sudah tidak ada pilihan kita makannya shawarma aja gitu. Mau kemana pelosoknya pasti ada shawarma. Jadi itu yang bikin kita jadi betah juga waktu masih di sana ya. Jadi saya ikut pendidikan juga hampir 4 tahun waktu di sana di Saudi. Nah kalau udah malam kita nyari masakan Asia tuh udah pada tutup restorannya. Jadi mau nggak mau larinya shawarma lagi. Kalau kata teman saya yang kebetulan juga orang Tasik, sama-sama kita mengemban dan menuntut ilmu di sana, dia shawarma deui. Pengantar pariwisata mengenal idam. Bagaimana? Halo, ya, Pak. Iya, ya, Ibu Dina silakan. Baik, saya kira sudah cukup paparannya tadi Bapak menjelaskan. Oh iya, baik. Saya terkesan dengan kebabnya ini jadinya. Jangan lupa nanti materinya disampaikan ya Pak, termasuk Ibu Dewi juga mohon izin nanti menyampaikan materi karena akan kami berbagi pada teman-teman yang lainnya. Siap. Demikian. Ya, Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, ternyata waktu juga yang harus menghentikan kegiatan webinar kita kali ini, dan tanpa mengurangi rasa ucapan terima kasih kami kepada para narasumber yang hebat-hebat, kepada
Ibu Dewi Tunggarini, kepada Bapak James yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga kami semakin tahu, membuka wawasan kami apa itu istilah sarapan atau gastronomi di Jawa Barat ya, yang ternyata tidak cukup hanya sekedar makan saja, sarapan saja, tapi ternyata banyak sekali di Kupas Budaya, termasuk tadi Pak James katakan juga menampilkan makanan dengan beberapa kreasi itu pun menjadi suatu daya tarik tersendiri. Begitu Bapak Ibu, dan sekali lagi saya haturkan terima kasih kepada peserta yang sudah hadir dari berbagai kota, dan juga tidak lupa di sini ada Pak Dadang selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1. Terima kasih Bapak telah hadir, dan juga Pak Darmawan selaku tuan rumah. Semoga apa yang sudah kita lakukan dalam beberapa waktu tadi membawa manfaat. Ya. Dan saya selaku moderator tentunya tidak lupa memohon maaf bila ada kehilafan kata, dan insya Allah kita bertemu lagi dalam acara-acara berikutnya yang selalu digagas oleh keluarga besar SMK Medland. Dan terima kasih kepada teman-teman keluarga besar SMK Medland yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik. Saya akhiri, terima kasih semuanya, dan sampai berjumpa lagi di acara yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon izin untuk foto bersama dulu teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Silakan dibuka kameranya. Ada berapa layar? Ada 4 layar. Baik. Dan sertifikat nanti bisa di-download oleh masing-masing peserta ya yang sudah mengisi daftar hadir. Ya. Oke, layar pertama sudah siap? Belum semuanya. Sudah belum? Ya, baik. Oke ya, dibantu di sini ada Pak Ade, ada Bu Oni. Sudah siap Pak Ade? Ya. 1, 2, 3, layar pertama. Oke. Layar kedua. 1, oh belum ya, layar kedua masih tertutup. Nah ya, terbuka sekarang. Layar kedua. 1, 2, 3. Baik, berikutnya layar keempat ya. Oh, yang kedua, baik. Ya, masih banyak yang tertutup kamera ya. 1, 2, 3. Ya. Berikutnya layar keberapa Pak? Ketiga, ya. 1, oh masih tertutup, banyak tertutup ini, mana yang lainnya? Oke. 1, 2, 3. Iya. 1 lagi. Layar terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Semuanya sudah hadir, berkenan hadir dalam acara kami kali ini. Baik, saya akhiri semuanya dan mohon maaf bila ada kehilafan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Salam sehat ya buat semuanya. Ini buat Pak Dadang, expert dari kami. Udah dimatikan dulu gitu. Mic-nya. Nggak apa-apa. Kalau dia sejahat. Terima kasih semuanya. Ditutup. Dan tutup.